ada kopi, ada inspirasi. Begitulah yang sering terjadi di warung kopi. Dengan suasana santai, ngobrol sana-sini, datang inspirasi dari masyarakat untuk membuat kampungnya menjadi lebih menarik. Inspirasi ini disambut baik dan diwujudkan lewat program TNI Manunggal Membangun Desa. Di Desa Petoha dan Bungku Toko. Di situ kita ada melaksanakan kegiatan fisik dan non-fisik, di mana kegiatan fisik meliputi pembenahan rumah tidak layak huni, kemudian kita mengadakan pengecatan beberapa rumah yang pada akhirnya nanti kita mengharapkan kampung atau desa tersebut kita akan jadikan semacam desa tujuan wisata, karena desa tersebut terletak di alur Teluk Kendari sehingga setiap kapal yang masuk akan melihat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia perlu tempat untuk bernaung. Itulah fungsi rumah. Namun bukan hanya untuk bernaung, tetapi harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Bangunan rumah tinggal yang tidak nyaman bahkan tidak layak huni menjadi perhatian dari target TMMD untuk menjadi bangunan yang memadai untuk keberlangsungan hidup manusia di dalamnya. Jadi ini Mbak Wina, Bang Santo, ini kita di Petoha. Jadi ada sekitar 285 rumah. Kita kategorikan rumah tidak layak huni, kemudian kita adakan pembenahan-pembenahan, kemudian ada 7 kecamatan yang menjadi sasaran TMMD tahun ini. Membangun harus dilakukan secara utuh, termasuk membangun sumber daya manusianya. Sedini mungkin, bahkan sejak dalam kandungan, pembangunan seorang manusia secara utuh harus sudah dimulai. Saya bersama Ibu Dandim dan ibu-ibu anggota Persit mendukung program TMMD, yaitu mengadakan bakti sosial. Kami lebih fokus kepada ibu hamil. Ya, pemilihan kami pada saat ini bakti sosial mengadakan penanaman 1000 pohon kelor. Kenapa kelor? Gitu. Kenapa kelor? Karena yang kami dengar dari para ahli gizi, di dalam daun kelor itu banyak mengandung antioksidan, kemudian asam folat, nutrisi, vitamin, mineral. Itu sangat baik buat perkembangan janin pada ibu hamil. Diharapkan kesehatan ibu dan kesehatan bayi disupport dari daun kelor. Selain itu, daun kelor di sini jadi makanan sehari-hari mereka, mudah didapat dan murah. Nah, itu daun kelor nggak usah dimacem-macemin, nggak usah disanten apa segala macam. Udah daun kelor itu supaya emang rasanya kan agak-agak gimana ya, nggak beda lah kalau wortel kan agak manis-manis gitu kan. Ini nggak ada rasa, agak cenderung pahit. Udah begini aja supaya daun kelor itu lebih berasa, dibening dikasih kemangi. Oh, sayur bening kelor. Sayur bening kelor tapi dikasih daun kemangi. Aduh, enak banget itu dah. Ada kuahnya, kuah iya. Kemudian dari kemanginya itu kan menimbulkan rasa yang lain. Sebagai negara dengan wilayah air yang lebih luas dari daratan, tidak sedikit penduduk Indonesia yang bermukim di wilayah perairan.
suku Bajau. Dahulu, dengan pemikiran bahwa semakin banyak daun di darat, semakin banyak pula ikan di laut, mereka mendirikan permukiman di wilayah perairan yang dekat dengan daratan, sehingga tidak mengusik ekosistem darat. Hingga kini, permukiman di wilayah perairan masih bertahan, walaupun ada sebagian masyarakat Bajau yang telah bermukim di daratan. Disinilah denyut nadi kehidupan masyarakat suku Bajau. Dulu waktu saya masih kecil, ya sering juga berinteraksi dengan teman-teman di sini dengan masyarakat suku Bajau. Oh, Bapak dulu kecil di sini? Di sini saya. Di sini, Pak. Ya boleh dikata kita hidup dan berenang dengan anak-anak suku Bajau ini. Udah minum air Bajau dari Benar sekali. kecil. Iya. Iya. Kemudian karena ini kita lihat ada berdasarkan usulan dari masyarakat setempat, kita perlu sentuhan-sentuhan untuk meningkatkan taraf kehidupannya, terutama kalau kita lihat yang pertama masalah kesehatannya dan kedua masalah perekonomiannya. Alhamdulillah sekarang dengan adanya program TMMD ada sedikit perubahan dan mungkin masih perlu lagi di program-program tambahan lainnya dalam arti kata untuk lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat suku Bajau yang ada di sekitar sini. Ada suku Bajau juga nggak? Yang anggota itu ada deh. Siap. Mas Sabta, di mana prajurit suku Bajau kita ya? Sini Kohe. Nah. Ini suku Bajau. Kau lagi bikin apakah? Siap, izin. Lagi mengeces. Ini kau suku Bajau toh? Siap. Siapa kan namamu lagi? Siap, prajurit 2 Mardi Saputra. Mardi Saputra. Kita? Siap, izin. Prajurit 2 Muhammad Soib. Muhammad saya Izin prajurit 2 Lalito. Lalito. Mardi seperti orang Jawa berarti namanya. Karena pada saat ibu saya hamil tua mau melahirkan, belum sampai di daratan saya sudah lahir. Akhirnya saya dinamakan Mardi Saputra karena lahir di atas kapal Mardi Saputra. Ini mereka ini agak unik. Mereka suku Bajau, tapi boleh dikatakan mendaftar dari luar daerah. Kamu daftar dari mana? Siap, Papua. Papua. Kita? Siap, Kendari. Kendari. Kau satu? Siap, izin Ambon. Ambon. Jadi dari tiga orang ini, 2 daftar dari luar, tapi dia orang suku Bajau. Siap. Kau senang tidak jadi tentara? Siap, senang. Nah, itu minta. Siap. Mbak Wina, kita bisa ke itu Kita berarti. ngobrol-ngobrol yuk, Pak. Ya, boleh. Sama ini. Kayaknya asik ini. Boleh, Pak. Ya. Izin. Ya, silakan. Kalau boleh. Siap, Komandan. Ya. Terima kasih, Komandan. Pengen dengar cerita-ceritanya juga, pengen tahu. Asik. Perkenalan kami dengan prajurit-prajurit suku Bajau membuka kesempatan untuk mengenal suku Bajau lebih jelas. Bahkan kami diajak untuk mengunjungi tempat mereka tinggal. Kami bertanya-tanya, bagaimana kehidupan suku Bajau yang memperkaya khasanah budaya Indonesia.